Yasin tadi semua ya. Wal Quran itu Quran ya. Karena Quran dibagi ada Al-Quranul Majid, Al-Quranul Karim, Al-Quranul Hakim, Al-Quranul Azim. Al-Quranul Majid apa? Apapun yang kau buat lakukan. Apa yang kau buat adalah Al-Quranul Majid semuanya. Apapun tapak dari Al-Quranul Majid. Adapun Al-Quranul Majid adalah karena ada tanganmu, Al-Quranul Karim. Tapi Al-Quranul Karim karena ada matamu, Al-Quranul Hakim. Sementara Al-Quranul Hakim kamu bisa membuat sesuatu dengan tanganmu yang menjadi Al-Quranul Majid karena tanganmu Al-Quranul Karim, maka sebenarnya karena ada mata Al-Quranul Hakim. Tuh, maka Yasin wal Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin. Tetapi matamu bisa menyuruh tangan berbuat sesuatu apapun menjadi khairun nas anfa'um linnas. Maka sesungguhnya karena Al-Quranul Azim hidupmu sahabat. Pada sebetulnya Allah sedang mengingatkan sebenar-benarnya Al-Quran itu adalah hidup tadi semua. Yang hidup di semua. Karena kalau nggak ada yang hidup nggak ada kisah. Kalau pohon itu nggak hidup nggak ada kisah. Kalau gedung itu dibangun oleh yang hidup, kalau nggak ada yang hidup nggak ada kisah. Nah inilah pahami ya. Nah itu sahabat ya barangkali sebagai prolog saja dari Abah kita akan masuk dalam hikmah hikam. Nah di hikmah ini adalah orang-orang yang sudah sampai pada perjalanan tadi tetapi kemudian dia masih bertanya banyak hal yang dia masih ragu tadi semua. Nggak apa-apa terus berjalan. Karena hidup ini tentang safar. Hidup ini adalah maka kenapa Allah bicara begitu panjang di dalam surat tentang saum tadi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu Allah bicara tuh perjalanan tuh. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Itu kan begitu. Orang juga syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an fabayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Baru yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ada dan selanjutnya wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi panjang kisah tentang disuruh imsak itu di penghujungnya kita memang disuruh untuk sadar. Tuh. Makanya Nabi Muhammad itu di perjalanannya di penghujungnya adalah sadar. Tuh. Kenapa sadar? Karena memang waktu kita lahir tidak sadar. Pahami? Kita dari ultrasonur ke sonur ke infrasonur. Dari kesadaran ruh pindah kesadaran jasad. Dari hidup pada kesadaran ruh pindahlah kesadaran tidur. Jadi ini ada dua bagian dalam tubuh kita. Ada yang hidup ruh kita, ada yang mati jasad kita. Itu. Maka pada saat kendali pada yang jasad, maka disinilah manusia berarti dikendalikan syahwatnya, nafsunya pada saat pada jasad. Maka disitulah wa nafsi wa man sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung tadi semua. Nah, bagaimana tubuhmu sebagai Muhammad sekarang yang sedang berjalan? Nah, kayak sadari bahwa sesungguhnya yang berjalan ini adalah Muhammad. Jadikan dirimu Muhammad. Maka dalam segala kegiatan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada
yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Tuh sama. Ada tapak sujud. Kenapa Muhammad itu ada tapak sujud? Karena dia menyadari siapa dirinya dari awal. Dia kenal dirinya. Dia kenal tentang siapa dirinya. Muhammad itu mengenali, menyadari tadi semua. Laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min qabli min naris samum wa id qala lil malaikati inni khaliqum basaran min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqulu lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum majma'un illa iblis aba ayyakuna ma'asyajidin qala ya iblis ma laka alla takuna ma'asyajidin qala lam akun liasjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun qala fahruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Sahabat tahu deh. Apa juga disuruh baca Quran aja dari dalam tadi suruh. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'asun. Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh wa la ubwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Ibadah sampai si hambaku itu dalam ibadahnya itu hilang dirinya tadi. Kenapa dia bisa hilang dirinya? Karena dia sudah khusyuk. Bagaimana sudah khusyuk? Karena sudah dibelah dadanya. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina ala salawatihim yuhafidun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Itu semuanya tuh kayaknya begitu satu ayat ini dia nyuruh baca ke sono. Ini dia nyuruh baca ke sono. Ini semuanya hanya tentang sesungguhnya, maka itulah yang tadi. Jadi kalau kita itu kalau seandainya kita ngerti sebenarnya aneh bin ajaib sahabat pada diri kita ini, kita tuh jadi ngerti Quran itu kemana larinya setelah firman ini. Gitu. Disinilah siapa Mas Rofik dan juga Mbak Intan dari semua. Jadi kalau panjenengan nanti tiba-tiba jangan usah baca Quran, tutup aja Qurannya, nanti biarkan kamu bicara sendiri dengan bahasa Quran itu. Jadi ya memang sebenarnya kalaupun dibaca secara lisan, ya lisannya ya tentu barangkali kepasihan itu harus dilatih ya sahabat. Tapi makna Qurannya kamu faham, ya makna Qurannya kamu akan faham, ya. Itu saja barangkali nanti. Bahkan nanti kamu akan makin aneh gitu kan tadi semua. Nah di hikmah ini Abah yang ngasih tahu jangan pernah merasa sampai. Ini Abah sengaja prolognya panjang. Karena banyak sahabat-sahabat yang sudah merasa sampai. Setiap yang merasa sampai itu adalah belum sampai. Maka di dalam hikmah ini dijelaskan oleh Syatoilah ada tentang ma'arodda himmatu syarikin an adalah antakifa indama kusifalaha illa wanadathu adalah dikatakan khawatib ada khawatib ada bisikan ada al khawatibul haqiqati ya tadi semua adalah jadi alladzi tatlubu amamak tadi wala tabarrojat adalah dawahirul adalah mukawwanati illa wanadathu haqa'iquha tadi semua ya innama nahnu fitnatun fala takfur tadi semua kami hanyalah ujian maka janganlah apanya kau kufur tadi semua
Tatkala semangat seorang salik berhenti ketika sebagai rahasia gaib. Nah tadi, kalau barangkali Mbak Mas Rofik dan Mbak Intan menemukan rahasia-rahasia gaib atau siapa ibu yang disolok itu menyaksikan manusia yang sudah berubah bentuk, nggak usah. Jangan ibu merasa bahwa itu adalah, hati-hati merasa bahwa jangan berhenti di situ. Karena kalau berhenti di situ nanti khawatir, nanti abah, nanti ibu akan nanti menjadi fitnah. Akan baca orang kepalanya satu persatu. Dan itu pernah abah alami 15 tahun yang lalu. Abah suka kaget pada saat ada tamu datang ke rumah, kok lidahnya keluar ular gitu kan tadi semua. Itu jangan kaget sahabat. Jadi 25 tahun yang lalu pertama kali abah menyaksikan tadi semua adalah banyak hal tadi semua ya. Nah inilah barangkali kalau menurut abah, dan setelah itu ditamperkan. Jangan dulu ngomong tadi semua. Abah pun 10 tahun diam tadi semua ya. Jadi jangan melatah menyampaikan apa yang hal yang goib, yang nampak dari mata batin. Tidak semua hal yang ada dalam mata batin boleh disampaikan, kecuali engkau sudah diutus untuk menyampaikan berita itu kepada manusia. Tadi semua ya. Jadi Mas Rofik, Mbak Intan, jadi hikmah ini mengingatkan kepada kita, siapapun seorang salik, pejalan, yang pertama yang abah rasakan sama dengan yang panjenengan, tiba-tiba dalam merasa kok kayaknya Al-Quran ini hafal tanpa dihafalkan tadi semua ya. Tadi semua gitu. Bahkan demikian pula kita akan ngerti, oh ini hadis palsu. Hati itu ngomong palsu gitu kan tadi semua ya. Karena sedikit pun berbeda dengan Al-Quran saja hadis itu pasti kita akan katakan palsu gitu kan tadi semua. Sedikit pun berbenturan dengan Quran palsu gitu kan tadi semua ya. Dan ternyata memang 90% banyak yang palsu tadi semua ya. Nah ini ya sahabat tadi semua. Nah kemudian hikmah ini hanya itu saja, tidak usah terlalu panjang abah membahasnya. Yang intinya adalah ada dalam perjalanan tatkala seorang salik ingin berhenti ketika sebagai rahasia gaib tersingkap, maka baginya suara-suara hakikat menyeru, itu yang disebutkan apa namanya hawatib atau hatib. Hawatib adalah al-haqi, adalah bisikan pada hati. Maka abah sudah ajarkan 6 bisikan. Ada bisikan pada dirimu, ada bisikan nafsu, bisikan setan, bisikan jin, bisikan iblis, bisikan Allah, bisikan malaikat. Semua ya. Itu kamu akan tahu nanti bedanya dari semua ya. Jadi pada sesuatu yang bertentangan dengan syariat, hati-hati. Bisikan yang menyuruhmu bertentangan dengan syariat, maka itu hati-hati. Berarti dia adalah sedang membelokkanmu. Sudah pernah terjadi kepada Tuan Syekh Abdul Qadir, terjadi kepada bahkan Nabi Muhammad, bahkan banyak yang terjadi sahabat, bisikan semacam itu. Tetapi yang harus kalian pahami juga, nah inilah makanya abah kepada teman-teman yang masih syariat mutlak, jangan suka menyalahkan orang yang sudah hakikatnya tinggi ya tadi semua ya. Karena apa yang kamu belum lihat, dia sudah lihat gitu kan tadi semua ya. Dan kadang-kadang sementara kamu berpegang kata dalil, sementara dia bukan lagi dalil tapi kenyataan tadi semua ya. Maka disinilah barangkali, dan juga abah meminta kepada teman-teman, karena terkadang kalam abah ini adalah bukan abah. Kalian saksikan saja lagi live. Terkadang siapa yang sedang bicara itu. Terkadang ya tadi siapa. Bisa Tuan Syekh Abdul Qadir gitu. Bisa Imam Ghazali, bisa siapa saja gitu kan. Bisa saya Arsyad Banjari, bisa Tok Kenali, bisa siapa saja dari semuanya. Ya, bisa saya Siti Jenar dari semua ya. Dan kamu harus mengerti, atau bisa adalah Sabdo Palon tadi semua gitu. Siapa Sabdo Palon? Orang kadang abah suka heran, kok benci Sabdo Palon? Sabdo Palon itu Nabi Sis, kamu ngerti nggak? Sabdo Palon itu anak Adam, Nabi Sis. Kalau kamu dengarnya itu dia Nabi Sis, Sabdo Palon itu. Sama seperti Sang Buddha Gotama. Siapa Sang Buddha Gotama itu? Nabi Zulkifli. Kadang-kadang orang Islam ini tahu nama, benci aja duluan tadi semua, tapi nggak ngerti sejarahnya tadi semua. Ya, coba kalau makanya disinilah kata Abah, butuhnya kamu terbuka supaya kamu bisa berkomunikasi dengan alam mereka. Maka hati-hati buat teman-teman juga yang banyak sekarang menyiarkan Abah, hati-hati. Kadang-kadang kalam Abah itu adalah
di luar kendali Abah sendiri. Sahabat, ya. Kamu bisa saksikan Abah. Pada saat dia marah, menurut kamu siapa dia yang marah itu? Pada saat dia menangis, siapa yang menangis itu? Pada saat dia lembut, siapa yang lembut itu? Pada saat dia kasar, siapa yang kasar itu? Coba kamu pahami. Ya, hanya teman-teman Abah yang sudah kasar lagi, yang sudah melihatnya. Dari semua, ya. Itu semua. Ya, inilah susahnya. Nah ini, maka disinilah kita harus bijaksana buat teman-teman yang belum mampu melihat. Udahlah tadi semua ya. Toh hidup ini tentang masing-masing. Dan Abah selalu mengajak kepada semuanya, marilah ada kesempatan kepada kita untuk menjadi lebih baik kepada kita semua ya. Nah itu ya, kita lanjutkan. Adalah hikmah ke-21 saja. Karena hikmah tadi sebetulnya tidak terlalu banyak ininya. Cukup bagi kamu adalah pada saat kamu ada bisikan-bisikan pada hatimu, kamu itu udah nyampe, nggak usah ngapa-ngapain lagi, hati-hati. Atau sebenarnya kamu meninggalkan sesuatu adalah syariat yang seharusnya dikerjakan. Kan di Quran itu ada ayat-ayat perintah, ada amar, ada nahi, ada larangan, ada perintah, ada berita dan lain sebagainya. Nah itu hati-hati ya. Karena ada 6 pembisik pada dada kamu itu. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah kalau kamu sudah selesai, kamu sudah tidak usah lagi takut dari semua ya. Karena tidak akan ada lagi pembisik pada dirimu setelah engkau mukhlas. Tadi kata iblis, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ar wa la ugwiyannahum ajmain illa ibadaka minhum al mukhlasin. Udah bebas kamu dari bisikan siapapun, dari apapun ya. Nah ini mah di hikmah yang ke-21 ini ada tolabuka minhu adalah ittihamun lah, wa tolabuka lahu ghaibatun minka anhu, wa tolabuka li ghairi li qillati hayaika minhu, wa tolabuka min ghairihi li wujudi bu'dika anhu. Engkau meminta kepada Allah berarti menuduhnya. Ya, nanti kalau kamu sudah mengerti, kamu tidak akan lagi minta. Maka cukup minta kamu dengan menekuk lidah. Kata Abah daripada, ya Allah berikan, ya Allah berikan, ya Allah Rabbi ya syirli rizki, Rabbi firli warhamni wajbuni warfa'ani misalnya gitu. Dalam doa digunakan doa sholat untuk doa untuk kamu. Cukup sebetulnya kamu diam dengan Allah itu. Ya, kalau kamu mau mengerti. Karena sesungguhnya adalah doa itu da'aya da'u dari semua. Inilah tentang bagaimana kamu mengaktifkan dirimu dengan mematikan diri dohirmu tadi sahabat ya. Baik secara tohirin, ta'ibun tadi semua maka disebut tobat. Tingkat orang tobat itu bisa adalah al-inabah, kembali semuanya tadi semua. Aku 4, aku 3, aku 2, kembalikan semuanya. Atau sebagian ta'ib tadi semua. Ya sudah boleh juga lah tadi semua ya. Jadi ibaratkan hutang, kamu kembalikan aslama seluruhnya atau kamu cicil dari semua. Ya. Nah, ini ya, makanya tadi doa yang paling yang sudah Abah buktikan adalah kenapa kita harus mandi tobat dan boleh dilakukan permintaan pada saat mandi tobat atau bacakan pada air. Jadi intinya adalah doa itu adalah bagaimana membuat tubuhmu adalah menjadi sumber energi dari semua. Karena kamu harus ngerti rozik dan marzuk. Kamu tuh marzuk, tapi gimana tersambung si marzuk yang nerima rezeki kepada pemberi rezeki adalah rozik. Tapi rozik adalah kamu, marzuk juga kamu gitu loh. Allah teh Muhammad, Muhammad teh Allah gitu. Diri dohirmu adalah Muhammad, diri batinmu Allah. Tapi diri dohirmu adalah sifat, sementara sifat tiada lain daripada zat. Diri dohirmu adalah gula, tapi gula itu adalah manis tuh. Sebenarnya diri dohirmu adalah sebenarnya diri batinmu. Nah itulah maka tadi. Sebenarnya adalah benang teh kapas tuh. Nah itu tadi semua. Jadi, nah sekarang bagaimana doa itu? Bagaimana si kapas yang sudah menjadi benang atau Allah dan Muhammad sudah menjadi satu tadi esa tadi semua, maka diam. Karena kalau yang masih ngomong si Adam, maka doa si Adam nggak bakal didengar tadi semua ya. Karena si Adam itu tidak ada di sisi Allah. Karena Allah ala syai'a ma'ah wa huwa al'ana ma'alahikan. Semua ya. Ini pahami ya, maka disitulah konsep tauhid yang harus matang dari semua ya. Makanya tolabuka minhu ittihamun lah, kau meminta kepada Allah berarti menuduhnya. Bagaimana kau nggak menuduhnya sementara engkau nggak berpisah antara abid dengan ma'bud? Mana ada abid
ma'bud tanpa abid tadi semua. Tuh, coba kamu pikirkan. Ya. Disinilah sejak awal pun adalah bagaimana antara Adam, Muhammad, Allah, antara kopi kok, gula dan manis itu harus kerjasama satu asa, gitu kan tadi. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah itu satu tadi semua. Ya, kalau nggak begitu berarti ya bagaimana? Inilah berkaitannya dengan nanti sholat, zikir, doa. Maka tadi as-sholat lidzikri, tapi as-sholat ad-du'a tadi semua. Sholat ya doa, sholat ya dikir. Ya karena memang sebenarnya al-abid wal ma'bud wahid. Tadi semuanya. Tadi semua. Kayak gula dan manis wahid. Tuh. Berarti kalau begitu yang minta itu siapa? Si gula kepada si manis. Tapi sebenarnya si gula kan manis. Si manis itu sebenarnya. Sebenarnya si dohir itu si batin. Sebenarnya si si akhir itu si awal. Kan gitu sebenarnya. Makanya kalau kamu meminta pada Allah, Allah yang di mana? Nah inilah. Maka Nabi bersabda, la sholata illa bihuduril qalbi. Nggak ada sholat kalau nggak hadir. Hadir itu tadi. Hudur, tersambung, terkoneksi. Tadi semua. Ya. Nah itu yang harus dipahami tadi semua. Maka baik sholat maupun doa maupun zikir. Maka itulah kenapa. Ya Muhammad. La yadhkurullah illallah tuh. Hei Muhammad, tiada yang ingat kepada Allah kecuali Allah. Maka tadi, bagaimana hubungan antara si zikir dan si madkur? Yang mengingat, yang diingat. Sama kayak gula dan manis. Kalau kamu pikirkan gula dan manis. Bagaimana si gula itu mau ingat kepada Tuhan? Yaitu si manis. Sementara si manis ada dirinya. Ayo, coba. Berarti disinilah keberadaannya sebetulnya yang disebut dengan doa itu adalah tekuk lidahmu, rapatkan gigimu, tahan napasmu, matikan si Adam. Pengakuan si kopiko. Nah itu makanya Syaitan katakan tolabuka minhu ittihamun lah. Engkau meminta kepada Allah berarti menuduhnya. Iya. Coba minta kepada siapa coba? Tadi semua. Minta kepada Tuhan yang di mana? Yang berpisah darimu? Mustahil. Tadi. Bagaimana meminta pada Tuhan yang berpisah dari diri? Tapi kamu bukan Tuhan juga. Ayo. Nah disinilah yang dikatakan dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Kamu. Dia itu adalah kamu itu dia, tapi dia bukan kamu. Nah itu paham itu, coba pahaminya gimana. Tadi gula itu, itu kata Abah juga. Nah disinilah. Makanya harus melatih tahali, tajali itu di sini sesungguhnya. Ya kalau begitu sholatmu nggak ada gunanya, dikirmu juga nggak ada gunanya. Itulah yang selalu kata Allah wahum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sia-sialah yang kamu lakukan. Kenapa sia-sia? Dijawab lagi oleh Allah tadi. Wa minan nasi may ya'budullah ala harfin, karena manusia itu ibadahnya di pinggir. Tuh. Si Adam, si kulit duren gitu loh tadi. Sementara kamu nggak lebur pada Muhammad dan Allah tadi semua. Merasa si kopiko yang dikir, si tahajud, yang kopiko, yang tahajud si kopiko, yang tadarus si kopiko. Padahal si kopiko itu tidak ada. Yang harusnya tadarus itu tadi si gula dan si manis. Yeah. Muhammad dan Allah tadi semua. Ini kalau dari konsep hakikat. Tapi kalau nggak hakikat, dan memang harus hakikat. Apa yang bukan hakikat? Semuanya. Hakikat itu tujuan. Tadi semua ya. Maka disinilah saya tolak buka minhu ittihamunlah. Engkau meminta kepadanya. Menuduhnya. Gimana nggak menuduhnya? Minta coba. Coba kamu. Tiba-tiba gula minta gitu. Tadi kamu minta. Padahal kamu itu ya dia gitu loh. Coba ayo. Nuduh nggak? Nah disinilah konsep ini yang harus dipahami, ya. Halus tipis di sinilah tadi semua, dan semua itu adalah kalau tidak begitu syirik lah semuanya tadi semua. Padahal kalau sudah syirik, apa yang bisa kamu jual pada saat syirik? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik tadi semua sahabat ya. Coba ya. Kalau enggak kamu ngejajalnya ya kamu tidak akan mengerti tadi semua ya. Jadi watolabuka lahu adalah al-ghaibatun minka anhu. Engkau mencarinya menunjukkan kegaibanmu terhadapnya. Coba bagaimana engkau akan mencarinya? Akan mencari tadi. Makanya tadi yang mencari, yang dicari. Kamu selama mencari dia tidak akan ketemu. Karena kamulah yang mencari itu. Nah di sini kamu harus paham lagi.
Bagaimana supaya tidak ittihad, tidak hulul, tidak dari semua. Ya, disinilah maka konsep kepada kita itu adalah mematikan diri. Dan itulah yang dikatakan Nabi an-nasu niyamun. Nah itu maksudnya. Hei, si Kopiko itu tidur. Waidah matu, ketika dia hilang pengakuan Kopikonya, barulah dia bangun. Oh ternyata aku adalah gula dan manis, gitu kan tadi. Oh yang sholat itu si gula, toh ya, nyembah si manis, si sifat, nyembah si jat. Toh. Oh yang dikir tadi itu bukan aku tuh, kata si Kopiko. Ternyata yang dikir tadi itu ternyata si gula. Oh yang bersahadat tadi itu ternyata bukan si Kopiko. Ternyata si gula menyaksikan si manis menjawab. Tuh. Aku bersaksi kata si gula pada Kopiko, tiada yang nyata pada diriku kecuali manis. Si manis menjawab, asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dan aku bersaksi sebenarnya engkau wahai gula utusanku pada si Kopiko, gitu loh. Coba. Muhammad bersaksi, Allah yang disaksikan. Tadi semua, ya. Muhammad yang menyembah, Allah yang disembah. Muhammad yang meminta, Allah yang mengabulkan. Tapi Allah dan Muhammad satu pada dirimu. Coba tadi semua. Maka ini saat mengatakan, tolabuka minhu ittahamunlah, engkau meminta kepada Allah berarti menuduhnya. Wa tolabuka lahu ghaibatun min ka'anhu, berarti engkau mencarinya menunjukkan kegaib. Bagaimana engkau mencarinya? Itulah Syekh Arsyad Banjari. 20 tahun aku ke Hijaz cari Allah dan Muhammad nggak ketemu. Tapi begitu ketemu, aku pulang ke kampungku, aku bertemu Allah dan Muhammad. Maksud kampungnya bukan Sambas Kalimantan, ini kampungnya nih. Gitu. Begitu Yusuf dia menyadari sebenarnya dia sedang dipenjara. Oh ternyata penjara itu tubuhnya. Barulah dia sadar. Oh gitu. Tadi semua. Ya, sahabat, itulah yang 20 tahun aku mencari Allah dan Muhammad, kata Syekh Arsyad Banjari, nggak ketemu. Ternyata begitu pulang kepada kampungku, pada diriku, dari semua. Ya, kata Ashabul Kahfi juga sama, terkurung dia di dalam gua. 20 tahun aku terkurung di dalam gua. Ternyata gitu. Sebenarnya guanya ternyata badanku. Itulah maka dikatakan ad-dunya bahrul amik, dunia itu lautan yang dalam. Tuh. Maka tubuhmu inilah sebetulnya jiwamu lah Nuh, tubuhmu adalah perahunya. Gitu. Maka sesungguhnya ayo kamu tunggangilah. Kamu menunggangi tubuh ini, malah bukan tubuhnya kau masukin air, tenggelamlah kamu. Karena ad-dunya bahrul amik. Ingat, dunia ini adalah lautan yang dalam. Tuh. Akhirnya Nuhnya tenggelam nanti jadi Kan'an. Nah, Kan'an itu contoh adalah tadi. Sementara Nuh adalah jiwamu, gitu loh. Pahami ya sahabat, secara hakikatnya juga tentang Kan'an dan Nuh dan perahunya, gitu kan, dari semua. Dan juga sama Musa, waktu Musa tetap ngotot, ya Allah Rabbi arini andur ilaika, ya Tuhanku perlihatkan dirimu. Apa kata Allah? Lantaroni itu. Allah menggunakan kata lan, bukan lam, bukan la. Lan itu tidak akan pernah. Jadi selama kamu ada, selama kamu Kopiko, gitu loh, lantaroni itu. Si manis ngomong tuh kepada si Sugus, kepada si Kopiko, lantaroni, selama kamu ada, hei Sugus, hei Kopiko, gitu. Hei Adam, selama kamu yang ada, aku tidak ada, gitu loh. Lantaroni, tidak akan pernah. Tuh. Lan itu tidak akan pernah. Bukan tidak pernah, tapi tidak akan pernah selama kamu ada. Maka apa kata Allah? Pada saat Musa berkata, Robbi arini andur ilaika. Keluarlah kamu dari lembah Muqaddasituah. Ini lembah Muqaddasituah. Inilah lembah Muqaddasituah. Lantaroni. Lembah Muqaddasituah. Ya. Lepaskan dua terompahmu. Tuh. Kepada kiri dan kanan, kepada Ya'juj wa Ma'juj, kepada salah dan benar. Itulah Ya'juj wa Ma'juj. Karena selama di tubuhmu kamu akan selalu kepada benar dan salah. Selama kamu pada benar dan salah, itulah kamu tidak akan pernah, karena itu sifat Adam tadi semua ya. Maka hikmah ini sebetulnya adalah sangat tauhid hikmah ini, sahabat, mari katakan
Wa talabuka ghaibatun minka anhu, engkau mencarinya menunjukkan kegaiban mutadabnya. Wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu, engkau meminta kepada selainnya adalah karena sedikitnya rasa malu kepadamu. Coba bayangkan, kamu sama zat pemilik rezeki, zat kamu itu marzuk, Allah rozik. Tiba-tiba kamu minta sama orang itu, pak, minta tolong dong pak, minta tolong dong pak. Coba, kata dia, tahu malu kamu itu. Itu tadi kata Abah, orang abring-abringan bawa obor cari api. Mas kemana mas? Cari api. Yang kamu bawa apa? Obor. Nah itu kayak gitu tuh, sahabat. Maka disinilah sungguh memalukan sekarang Islam ini. Maka kiai, oh Allahumma gfir lana. Kiai koplok tadi. Kalau gitu doanya, ya Rob. Gua lempar pakai asbak kayak begitu, aduh rusak. Kiainya kayak begitu, gimana umatnya coba bayangkan. Pantas pejet negeri kita ini semua. Tadi semua. Maka watolabuka lahu ghaibatun min kanhu watolabuka li ghairi likillati hayaika minhu. Coba kamu bersama Prabowo lah, anggaplah itu sama Prabowo. Jangankan kamu bahkan marzuk dan rozik satu. Tadi semua. Zikir madkur satu, abid ma'bud satu. Ya. Tiba-tiba kamu jalan sama Prabowo aja misalnya, atau raja kamu. Ada orang, Pak minta tolong dong Pak. Padahal kamu sedang lagi jalan sama Prabowo. Apa kata Prabowo? Kurang ajar kamu ini. Kamu nggak tahu jalan sama siapa kamu. Gitu. Inilah hari ini orang punya masalah dikit, ingat tuh orang lain aja dijauhi seberang sana. Inilah kerusakan Islam hari ini. Karena kamu nggak ngerti siapa dirimu. Inilah persoalan semuanya. Betapa dekatnya Tuhan dengan dirimu sampai kamu tidak sadari. Inilah hikmah ini adalah menempeleng siapapun yang selalu mencari pertolongan keluar dari dirinya. Dari semua, ya. Maka dikatakan adalah dikatakan wa talabuka li ghairi likillati hayaika minhu wa talabuka min ghairihi li wujudi bu'dika anhu, dan engkau mencari kepada selainnya karena engkau jauh darinya perasaan kamu itu. Coba hari ini aja, mana Nabi Muhammad yang Mi'raj ke langit ke-7, jauh banget itu Muhammad. Allahu Akbar. Kamu masih percaya pada Rasul yang perginya kepada Allahnya jauh begitu? Padahal Tuhan yang mengatakan kepada dirimu saja, mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maha dekat. Tadi antara si rojik dan si marjuk kamu bisa pisah, antara benang dan kapas kamu nggak bisa pisahkan. Antara kopiko tadi semua, antara kopiko, gula dan manis, bagaimana kamu memisahkan kopiko, gula dan manis? Sedekat itu. Coba. Maka Abah sudah ajarkan banyak kan, cuma tadi karena kalau banyak yang sudah tadi semua, karena kebanyakan sih tidak mau tadi semua ya. Inilah ya sahabat-sahabat, kalau kamu masih terjebak di situ kamu tidak akan bisa. Bagaimana mau dipisah asbak kayu dan kayu? Coba ayo. Bagaimana mau dipisah antara tisu dan apa tisu dibuatnya tadi semuanya? Bagaimana mau dipisah antara pagar besi dengan besi? Bagaimana bisa Allah dan Muhammad? Bagaimana mau dipisah? Ini adalah baju dari kain dari benang, benang dari kapas. Bagaimana mau kamu pisahkan kapas pada baju ini? Sementara baju ini adalah af'al si kapas. Coba pikirkan dari semua. Ya, karena tadi kita ini Islam sudah dibelokkan jauh dari semua. Oh Nabi Muhammadnya ke langit ke-7. Coba Allahu Akbar. Kamu sudah melabrak 8 ayat dalam Al-Quran pada saat kau berpikir begitu. Maka manusia Islam ini sekarang sudah murtad, kufur, kafir pada saat mengatakan Nabi Muhammad pergi ke langit. Coba. Padahal kamu ngaji Kifayatul Awam. Apa kata Kifayatul Awam? Apa kata Tijan Ad-Darori? Apa kata Tijan Dasugumul Barohin? Allah itu tidak punya jihad.
tadi semua ya. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar, tidak di karena dialah. Kita semuanya ini ada pada Allah. Semuanya ada pada Muhammad. Ingat itu. Semuanya ada pada Muhammad. Dan Muhammad semuanya ada pada Allah. Tuh. Terus tadi semua. Inilah hikmah yang sesungguhnya nempeleng pada semua ya. Jadi kepada Allah itu tadi makanya adalah dengan la sautin la harbin. Tekuk lidahmu, rapatkan giginya. Maka Abah cukup saja di hikmah 21, yang penting prakteknya. Makanya kata Abah, sebelum bangun dari tidur, kamu adalah, atau sebelum tidur, tekuk lidahmu. Kamu adalah ambil wudhu. Wudhunya cukup hakikat saja. Bagaimana wudhu hakikat? Kembalikan. Wudhu yang tidak batal dengan kentut. Wudhu yang tidak batal dengan sentuhan perempuan. Wudhu yang tidak batal dengan tidur. Enggak. Ya, adalah wudhu hakikat. Kembalikan hidup. La hayyun, la ilmun. Dengan sekali tekuk lidah, kau berwudhu sebetulnya. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun. Tapi dengan hati. Tekuk lidah. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la mudirun. Maka kau insya Allah setiap hari adalah akan suci dari hadas. Bahkan bukan hanya diri dohir. Kalau wudhu yang tadi cuci tangan hanya dohirnya. Tidak bisa mencuci najis dalam perutmu. Tadi semua. Ya. Tadi semua. Ya. Itulah wudhu hakikat. Tadi semua. Setelah itu barulah kamu tekukan lidah, rapatkan gigi. Jadikan dirimu adalah Fatihah. Jadikan adalah kolbumu, adalah jantungmu, adalah juga satu kali nafas dengan baca Al-Ikhlas. Yang ketiga serahkan. Aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati bersama jasad ini sekali nafas di hati. Kemudian serahkan tadi 7 sifat ma'ani dari la hayyun, la ilmun, la pada hati. Kemudian serahkan, lepaskan nafas. Kemudian yang kelimanya adalah selalu katakan adalah Allahu haqqun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud, Allahu wahid, Allahu wahab. Allahu wahab, Allahu muhaimin, Allahu basit. Sekali nafas. Allah. Kemudian tarik lagi nafas. Terus ada Abah sudah ajarkan. Nah di penghujungnya kamu tahan tekuk lidah, rapatkan nafas. Pada posisi dari semua. Tarik nafas dari hidung, kamu tahan. Nggak usah ngomong apa-apa. Ya, kamu tarik nafas. Itu diajarkan oleh Ibnu Arabi. Ibnu Arabi mengajarkan bagaimana komunikasi syirullah dan nurullah. Kamu tahan. Tarik nafas dari hidung, kamu tahan, diam saja. Nafas buang dari hidung. Setelah tadi amaliyah yang tadi semua, itulah penghujungnya. Rasakan kedamaian, ketenangan. Karena masalahnya bukan tentang berapa mulutmu mengucapkan. Setelah itu tarik nafas dari hidung, buang di mulut. Buang di mulut. Allah. Kemudian tarik di mulut. Tahan. Buang di hidung. Karena Lailatul Qadar itu. Berhenti bernapas. Tapi kan proposalnya udah tadi. 7 proposal yang kemudian kamu tadi semua. Ya. Tarik di mulut, tahan, buang di hidung, tarik di mulut, tahan, buang di mulut. Ya, sahabat. Ya. Coba kamu sering lakukan. Apa yang ucapan? Nggak usah ngomong apa-apa. Karena bicara dengan Tuhan itu diam. Ya. Man arafullah kalla lisanahu. Siapa yang sudah kenal Tuhan, Allah, kelukkan lisanmu dari meminta. Kelukkan lisanmu dari mengatur Tuhan. Boleh kamu. Apapun yang bisa kamu lakukan lah. Intinya adalah sadari kehadiran. Hudur itu yang penting. Bukan Allahumma Rabbi Allah. Semua. Ya. Nggak ada. Karena masalahnya itu bukan tentang berapa kencang kamu ngomong tapi tersambung. Enggak kan gitu kan. Hidup ini tentang tersambung sahabat. Ya. Jadi itu ya barangkali yang di Ramadan ini imsak yang harus kita lakukan adalah pengakuan adalah kembalikan di Ramadan ini. Karena Abah juga
Rukun Islam syahadat adalah syadari, saksikan sebenarnya diri dohirmu adalah Muhammad, diri batinmu Allah. Terus saksikan. Menyadari diri batinmu adalah Allah, diri dohirmu adalah Muhammad, itulah sholat. Jadi sholat yang sebenarnya sholat itu dari semua adalah, maka akimis sholat. Kenapa akimis sholat adalah dari kata fi'lun amrinya akoma yukimu ikomatan di mana mutaadi, karena sesungguhnya selama kamu sadar sebenarnya diri batinku Allah, diri dohirku Muhammad, makanya hilang aku ke dalam kosong, Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku, hilanglah aku, kemudian Allahu ruhun Muhammadun jasadun. Pada napasmu tadi usolli lam jalalah, ruhku ruh Allah, rahasiaku rahasia Allah, kedudukanku menghadap kiblat Baitullah, la ilaha illallah, batinku Muhammadur Rasulullah, dohirku. Maka pada saat engkau digunakan oleh dia, maka menjakatkan dirimu, maka setelah kau sholat, maka kau zakat. Setelah kau zakat, tahanlah keberadaan dirimu, itulah yang disebut saum. Maka saum adalah pelepasan pengakuan pada wujudnya diri. Kamu tidak punya wujud, kamu wujud yang diwujudkan. Kamu tidak punya hidup, maka disitulah tekuk lidah rapatkan la hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la mawjudun bihaqillallah. Itulah sahabat tentang, nah, bagaimana haji? Setelah Pak ini qorib, maka hilanglah keberadaan kau sudah haji sebetulnya. Nah, itu. Maka pada saat kau hilang keberadaanmu, kau sudah haji bersamanya, sahabat. Ya. Nah itu ya yang disebut dengan akhirnya kamu itu sebetulnya dengan duduk saja bisa melaksanakan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, rukun dalam satu kali helaan nafas. Tuh coba dari semua ya. Kan rukun Islam. Nah, demikian pula rukun iman. Bagaimana rukun iman pada diri? Sadari. Iman pada Allah itu pada hidupmu. Iman pada malaikat Allah apa? Dia yang tunduk pada hidupmu. Melihat, mendengar itu malaikat. Jantung, paru-paru, limpa itu semua malaikat. Iman pada Rasulmu. Rasul, utusan apa? Nyawa pada diri kita. Satu itu. Muhammad, ruh. Yang kedua adalah melihat juga adalah. Ibrahim, mendengar juga. Di sini adalah sama. Nabi ulul azmi ada pada dirimu. Itulah iman pada Rasul. Utusan. Muhammad, Rasul, Allah. Nyawa. Hidupmu itu juga. Dari semuanya. Nyawa. Yang menyambungkan antara dohir dan batin. Yang disebutkan ruh yang ditiupkan pada saat ruh sudah meliputi tubuhmu disebut nyawa. Nah itulah disebut Rasul utusan. Ya. Utusan hidup pada jasad. Ini kalau ngomong hakikat ya sahabat. Apalagi iman hari akhir. Tubuh ini harus ada matinya nanti. Ganti casing. Itu iman hari akhir. Jelas semuanya itu nggak ada ya. Semua pada diri semuanya. Iman pada qada dan qadar. Tadi semua. Maka tubuh ini harus menerima baik dan buruk. Tadi semua. Jangan terjebak pada baik dan buruk, tapi tubuh ini harus menerima qada dan qadar, khairihi wa syarihi minallah tuh. Akhirnya rukun iman itu 6 ada pada dirimu. Rukun Islam itu 5 nyatu, rukun iman 6 sampailah kamu menyaksikan di paling dalam al ihsanu anta budallahu ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarok, dengan rasa. Maka menyatulah Islam, iman, ihsan pada satu titik, satu rasa. Dengan helaan nafasmu kau menyatukan 5, 6, 1, 12. Tuh. Terpancarlah 12 mata air yang dipukul oleh Musa. Tadi semua. Ya, sahabat pada dirimu. Tadi semua. Itu saja barangkali untuk ini. Jadi sekali lagi sahabat, agama itu bukan tentang ngomongin teori, tapi praktek. Ya. Sama saja kamu ngomongin resep kayak apapun masak, kalau kamu nggak bikin masakan, apa yang bisa kamu makan? Sama saja kayak kamu bercerita tentang teori makan, kalau kamu nggak makan, nggak ada kenyang. Ya. Itu saja, mohon maaf sekali lagi ya, sekali lagi. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang suka motong-motong video Abah, tolong motongnya jangan pas yang harus cerdas motongnya. Jadi jangan sampai nanti jadi timbul fitnah tadi semua ya. Semua ya, terima kasih semua. Bagi Abah silakanlah gunakan apa video Abah apapun semua, mau dipakai di TikTok, mau dipakai apa, bagi Abah tidak masalah. Tapi yang sing penting, sing cerdas, tapi tujuannya lillahi ta'ala. Jangan sampai untuk mengadu domba umat dari semua. Karena bagi Abah itu pencinta adalah
ingin menyatukan manusia, bukan ingin memecah belah manusia, sahabat. Orang tauhid itu wahada yuwahidu tauhidan, selalu ingin menyatukan dengan cinta, dengan cinta, dengan cinta, dengan cinta. Ya. Terima kasih. Jadi kamu itu jangan nunggu-nunggu hidayah. Hidayah itu menantimu. Adalah pada nur ma'rifatmu tadi semua. Setelah kau lepaskan aku 4, aku 3, aku 2. Maka kesadaranmu akan menaik. Kamu di-upgrade tadi semua. Dari Pentium 2 ke Pentium 2, 3, Pentium 4. Kamu di-upgrade dari 2G ke 3G, ke 4G, ke 5G. Maka nanti speed kamu dalam berkomunikasi, dalam terkoneksi dengan dia begitu cepat. Doamu adalah kun fayakun. Karena sudah kaf ha ya ain sad. Disinilah kata apa? Letaknya. Di sad. Itulah apa namanya, semuanya adalah. Maka iman itu bukan hanya percaya. Tapi percaya tidak yakin nggak ada gunanya. Maka itulah Allah berkata, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Semuanya adalah iman itu. Abu Jahal aja percaya. Fir'aun percaya pada Tuhannya Musa. Abu Jahal percaya pada Tuhannya Muhammad. Tapi mereka tidak beriman. Jadi iman bukan percaya. Tetapi adalah yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan yakin setelah kau melakukan. Tidak ada yakin sebelum kamu lakukan. Tadi semua ya. Maka inilah dikatakan kaifa yusyriku qalbun, bagaimana hati akan bersinar. Tadi semua. Suwarul akwani muntabiatun pimir atihi, sementara gambar dunia terlukis di cermin hati. Nah itu. Maka jangan kalah sama Buddha. Candi Borobudur itu bentuknya begini, dari Kamadhatu, Rupa Datu, Arupa Datu. Kamadhatu adalah alam bawah, sebagaimana tadi Abroha yang menguasai adalah dengan gajah yang menghancurkan Ka'bah, adalah gajahnya tubuh kita, Abroha nafsu kita. Sementara Ka'bahnya adalah jantung dada kita di sini yang ingin dihancurkan oleh dia supaya roboh kita dari semua. Setelah roboh begitu mudah jin berbisik yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Maka akhirnya manusia begitu beramal, sholat, puasa, dzikir, yang ada adalah dia. Hari semua. Karena dia sudah berjanji dari awal. Ingin menghancurkan manusia. Maka tadi, kalau sekarang barangkali kamu bertanya, bah saya ini kira-kira sudah hancur belum? Lihat saja. Kalau pandangan batinmu pada ibadahmu itu bukan Allah, jelas bukan Allah. Kalau tujuannya bukan Allah, pasti jin itu. Walaupun kamu dikir semalam suntuk, kalau tujuannya dunia pasti adalah jin itu. Ingat itu, ya. Itu ciri yang pertama. Ciri yang pertama orang yang tidak sadar itu melakukan baca Quran one day one juz misalnya tadi. Khotaman mengejar target. Saya tadarusan harus khotam 1 minggu itu 1 khotaman. Tujuannya ada 1 huruf berapa? Jin itu udah pasti. Ya, ingat itu. Ya, tadi semua. Maaf, yang selain Allah itu pasti jin. Karena dia sudah berkata, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ar wa la ubyanahum ajmain illa ibadaka minhul al-mukhlasin. Kecuali yang mukhlas. Itulah di hikmah sebelumnya al-amalu suwarun qaimatun warwa wujudu syiril ikhlasi biha. Sebelum mukhlas, semua amaliyah akan dihancurkan oleh dia. Itu janji dia. Maka ada bahasa la uzayyinana tadi semua. La uzayyinana itu tazin. Tazin itu apa? Pandanganmu memandang selain Allah lebih indah. Cirinya apa? Pelit. Tadi semua. Pelit. Maka tadi kata Abah, jin bisa dikir, jin bisa tahajud, jin bisa duha, jin bisa sholat, jin bisa one day one juz, jin bisa ngaji, bahkan lebih fasih dari kita manusia. Tapi dia satu-satunya yang dia tidak bisa adalah tadi semua, memaafkan. Tidak bisa memaafkan. Tidak bisa menyayangi. Tidak bisa memberi. Nah, itulah kenapa Allah cirikan orang takwa sodakoh. Ciri iman sodakoh. Ciri khusyuk sodakoh. Ciri hijrah sodakoh. Iman sempurna lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun sodakoh. Kan tadi. Sodakoh menunjukkan kamu sudah tidak lagi rasa memiliki. Nah, sementara jin sebaliknya. Menahan kamu dari rasa memiliki tadi. La uzayyinana lahum bil ar. Wa la ubyanahum ajmain.
rasa memiliki ilmu, rasa memiliki hidup, rasa memiliki dunia, rasa memiliki, itulah akhirnya manusia tadi yang kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah, sahabat ya. Makanya kaifa yusyriku qalbun suarul aqwanu min tabiatun fi mar'atihi, sementara gambar dunia terlukis di hati. Maka tadi kamadatu rupa datu, memang di tahapan di Buddha pun meningkat dari manusia nafsu masuk ke manusia bentuk. Alam bentuk, selalu yang kamu rindukan bentuk. Maka tadi cerita surganya bidadari, balai-balai dari emas, dipan-dipan dari emas, yakut, jabarjut. Nah ini sebuah jebakan juga sebetulnya tentang surga yang selain Allah itu. Seperti Allah kata Abah nyanyi tadi, madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku, sorga di tangan kananku, neraka di tangan kiriku. Tapi kamu masih memilih sorga dan takut neraka. Pasti jin itu. Ingat itu. Ya, kalau kamu mau paham. Yang selain Allah. Karena surga itu bukan Allah. Neraka pun bukan Allah. Tadi semua. Ya, maka disinilah kita harus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan surga, bukan neraka. Sesungguhnya. Kamu itu milik Allah. Allah sedang nyanyi tadi semua. Untung di tangan kananku, rugi di tangan kiriku, kamu pilih. Untung, benci rugi, itu hati-hati. Kamu bukan Allah yang kamu pilih itu, sahabat. Ya. Dan letaknya di dada, di jantung, tadi semua. Maka disinilah qad aflaha man zakaha. Sudah pasti orang untung yang membersihkan jantungnya. Tadi, takholi, tadi semua. Bagaimana takholi? Tadi, kembalikan cangkang kamu itu. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqqillah. Serahkan dulu. Karena Allah akan terhalang oleh keberadaan jasad. La hijabaka illa biwujudika. Tiada penghalang kepadamu pada Allah kecuali wujud kita itu sendiri, sahabat. Bukan setan, bukan iblis dan lain sebagainya. Ya. Wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Disitulah konsep kepada kita. Makanya dikatakan di sini adalah am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwati. Bagaimana hati akan berangkat menuju Allah sementara ia terbelenggu oleh syahwat, oleh jasad. Tadi terbelenggu oleh gajahnya si Abroha bersama kekuasaannya si Abroha. Sadar nggak sadar kita merobohkan adalah Ka'bah kita sendiri. Tadi semua. Jantung di sini. Tadi semua. Maka itulah kenapa sholat jalan benci jalan. Sholat jalan maksiat jalan. Sholat jalan tapi tadi pelit jalan. Sholat jalan. Tidak ada min asyari sujud. Setelah sholat menjadi lebih tenang. Lebih damai. Padahal janji Allah dalam Al-Quran. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Tapi sholat tidak menimbulkan menghilangnya perbuatan fahsya wal munkar. Tapi sebaliknya hadis semua. Kok muncul kebencian. Nah, apalagi muncul nanti. Iblis menjaga pada saat sholatmu sudah banyak. Ngaji Quranmu sudah banyak. Tadarusmu sudah banyak. Muncullah rasa mulia di hatimu. Nah, iblis menunggu di sorga. Siap menggelincirkanmu. Pada saat muncul ada perasaan. Ana khairun minhu. Aku lebih baik. Hati-hati. Maka terapa bukan tentang positif. Karena sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya positif, ada negatif, ada positron, ada positif yang negatif, apa itu? Ria, ujub, dan lain sebagainya. Inilah adalah sesungguhnya yang diajarkan. Maka dikatakan, am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwati, am kaifa yatmau ayyadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min zanbatihi ghaflati. Tadi semua, ya. Bagaimana hati akan berhasrat besar masuk ke hadirat ilahi sementara ia belum suci dari hadas kelalaian. Besar kelalaiannya. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Syariatmu pada jasad. Jangan kamu pandang kamu yang berbuat. Tapi syariatmu itu melihat pil Allah pada tubuhmu. Menyaksikan nur af'al Allah pada tubuhmu. Jadi syariat itu adalah la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Syariat pada tubuhmu.
Masuklah kepada, sebenarnya pada saat tubuh ini menjadi makmum, percayalah imamnya itu adalah hatimu. Tuh. Maka betul-betul tergantung pada dada tadi. Kalau seandainya dadanya bercahaya, bercahayalah adalah tubuhnya tadi semua. Itulah kenapa ad-dunya miratul akhirah. Ad-dohir miratul batin. Kebahagiaan dohir tergantung kebahagiaan batin. Jadi kalau kamu belangsak dohirmu, itu sebetulnya ruhmu sedang belangsak juga. Kalau kau juga adalah gelisah dohirmu, sebetulnya hatimu juga sedang gelisah. Karena al-batin, ad-dohir miratul batin. Yang di luar cerminan yang di dalam, sahabat. Maka itulah Allah menjelaskan, di dunia hasanah. Harus hasanah dulu, dohirnya. Barulah sebetulnya kamu hasanah batinmu sebenarnya. Inilah sahabat yang harus dipahami. Dan sebenarnya harusnya adalah kamu tidak boleh memisahkan antara dohir dan batin. Bahagia semuanya. Bahagia di sininya. Bahagia dimanapun kamu berada. Di sini bersama Allah. Di sana pun bersama Allah. Karena di sana itu di sini itu di sana. Dohir itu pada batin. Batin itu pada dohir. Akhir itu pada awal. Awal itu pada akhir. Semuanya pada Muhammad. Pahami itu. Ya. Jadi nggak ada lagi kamu membenci dunia ini kalau sudah ngerti. Yang harus kamu lawan tubuhmu. Bukan dunia di luarmu ini. Justru dunia ini adalah cermin Allah. Dari semua. Untuk menghiburmu. Jannatul ma'wa. Inilah tadi semua. Di sini yang Abah menyaksikan tadi semua. Ya. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwati. Am kaifa yatmau ayyadkhulal hadratallah. Bagaimana adalah hati akan berhasrat besar masuk ke hadirat Allah. Tadi semua. Tadi, bagaimana dari kamadatu masuk kepada arupa datu, mau masuk kepada arupa datu, hidup tanpa bentuk. Di situ kembali pada kosong. Maka penghujung perjalananmu tadi bukan nikmat. Di awal, kenapa orang syariat itu pada saat sakit melaksanakan syariat adalah tidak enak sholat, tidak enak dikir, tidak enak. Ya, makom awal kamu adalah harus menemukan kenikmatan. Tapi nanti pada saat sudah rupa datu, arupa datu ke kosong, harus hilang merasa nikmat tadi. Karena selama kamu yang nikmat merasa ibadah, berarti kamu masih berdua. Masih ada yang disembah, ada yang menyembah. Ada yang dikir, ada yang mengingat, ada yang diingat, ada yang menuju. Dan masih banyak orang berjalan membawa obor mencari api akhirnya. Tadi semua. Karena dia merasa nikmat tadi. Membawa obor mencari api. Membawa nasi tumpeng yang besar, cari nasi kucing. Ini yang terjadi hari ini. Menyelam tiap hari. Ngapain? Nyelam. Ngapain? Cari air. Kamu sadar nggak di mana itu? Itulah yang hari ini terjadi. Kenapa? Karena hilang kesadaran. Maka nanti pada saat arupa datu, hidup tanpa bentuk, harus kembalikan lagi. Kita ini kosong. Dari semua. Maka disitulah tentang melepaskan ego diri. Adalah mengosongkan diri. Aku bukan siapa-siapa. Aku bukan apa-apa. Hilangkan identitas si Adam. Karena selama yang ada si Adam, maka no way kamu tidak akan bahagia. Satu, tidak akan bahagia. Yang kedua, tidak akan ada hadir Allah. Karena Allah itu hadir pada saat si Adam itu betul-betul Adam. Tanah. Aku tidak ada. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun. Sambil kamu tekuk lidahnya, rapatkan giginya, tahan napasmu, supaya terjadi Lailatul Qadar. Matikan dirimu, baru ada takdir kepadamu. Ya, panakkan dirimu, barulah dia ada. Kamu tidak ada, Adam, maka dia yang wujud. Tuh, kamu yang wujud, dia Adam. Ayo, mau pilih siapa? Inilah konsep dengan Tuhan. Maka tadi kenapa di awal. Kenapa kita harus adalah mematikan diri kita sebelum melakukan amal. Tadi semua. Jangan tergesa-gesa beramal. Tapi kita adalah yang ada adalah diri kita. Sahabat. Ya. Ini ya sahabat yang harus kamu pahami adalah kepada kita adalah. Maka disinilah apa namanya. Maka. Am kaifa yatmau ayyadkhulal hadratallahu wa huwa lam yatatohar min janbatihi goplati. Maka dikitnya la ilaha illallah kepada zikir ma'a goplatin.
Allah Allah kepada zikir ma, kepada zikir ma yakdotin, hu kepada zikir ma apa namanya hudurin, tadi semua di pandangan matamu sudah hu semuanya tadi semua. Masuklah kepada zikir ma ghaibatin, la sautin la harfin, tidak lagi suara dan tidak huruf, diam. Man arafullah kala lisanahu, siapa yang sudah kenal pada Allah, menyaksikan Allah pada dirinya, pada fi'il, nur Allah pada tubuhnya, nur asma Allah pada hatinya, nur sifat Allah pada ruhnya, nur zat Allah pada syirnya. Kamu sudah tidak lagi menyembah af'alnya, tidak menyembah lagi asmanya, tidak menyembah lagi sifatnya, bahkan tidak menyembah zatnya. Itulah harus kembali pada kosong. Karena Tuhan yang sebaliknya Tuhan itu di sebalik nama Allah itu. Di sebalik kosong itu. Yang tidak punya nama. Yang tidak punya af'al. Yang tidak punya sifat. Yang tidak punya zat. Itulah laisa kamislihi. Tadi semua. Ya. Yang harus kamu pahami. Tadi semua. Ya. Maka am kaifa yarju ayyafhama. Dako ikol asrari wa huwa lam yatub minal hapawatih. Maka bagaimana hati akan berharap memahami kedalaman rahasia gaib sementara ia belum bertobat dari berbagai kesalahannya. Tadi semua ya. Tadi merasa ada. Maka inilah yang harus dilawan. Maka masuk di hikmah yang ke-14 adalah sama senada. Al-aqwanu kulluhu zulmatun, naik akwan. Segala yang selain Allah disebut kawan. Meja kawan, gunung laut kawan, semua kawan, malaikat pun kawan, jin kawan, iblis kawan, manusia kawan, anjing kawan, babi kawan. Selain Allah itu, termasuk Nabi Muhammad di Madinah pun kawan. Maka beliau tidak bisa memberikan syafaat. Pahami itu. Ya. Maka Allah dohirkan kisah di Al-Quran. Nuh tidak bisa memberikan syafaat pada Kan'an. Lut tidak bisa memberikan syafaat pada anaknya juga, pada istrinya. Aisyah tidak berikan syafaat pada Fir'aun. Muhammad tidak berikan syafaat kepada Abu Talib. Sampai ditegur oleh Allah. Inilah harus kalian pahami. Karena seluruhnya kawan. Dunia ini kawan. Surga juga kawan. Neraka juga kawan. Selain Allah itu kawan. Maka jangan kamu dari kawan menuju kawan. Dari makhluk menuju makhluk. Itulah nanti di hikmah yang lainnya. Dan cara pandang kepada kita pun kepada seluruh kawan. Ada harawis ngadurkan Allah wujuda kulla syai'in. Wujudna segala perkara. Di annahu kana syatuni Allah al-batin. Tadi semua. Ada harawis ngadurkan kayu. Wujuda kulla syai'in menjadi asbah kayu. Li annahu kana syatuni kayu al-batin pada asbah kayu ini. Watawa dan tugas si asbah kayu ini adalah tadi menghilangkan wujuda kulla syai'in, apapun dia. Mau jadi pagar kayu kek, mau jadi asbak kayu kek, pintu kayu kek, pelabuhan kayu kek. Tugas kamu adalah menghilangkan wujud kamu itu sendiri. Maka tadi amaliyah di Ramadan, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun. Itu gigi dirapatkan tadi. Rapatkan tadi.